Dalam konteks saumun rohania, kita bisa merasakan itu. Ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan lapar. Ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan haus dan dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati menu berbuka dengan segala macam kelengkapan, karena kita bisa membeli, karena uang kita banyak. Tapi bagaimana orang-orang miskin? Bagaimana anak-anak yatim? Yang mereka tinggal di kolong-kolong jembatan, yang mereka bukan hanya menikmati, tidak hanya menikmati bulan Ramadan ini dengan seperti layaknya kita, tapi mereka merasakan kegetiran hidup di bulan-bulan yang lain. Pernah nggak kesentuh batin kita seperti itu? Maka saumun rohani itu sebenarnya adalah bagaimana sesungguhnya kita bisa merasakan penderitaan orang lain yang mereka di bawah garis kemiskinan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana kesuksesan orang berpuasa terlihat dalam selesai dari bulan Ramadan. Selesai dari bulan Ramadan, dia kemudian menjadi orang yang perhatian dengan orang yang ada di bawah garis kemiskinan, orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Maka sukseslah sesungguhnya puasa dia. Tapi kalau seandainya kita puasa tapi masih belum ada keprihatinan kita dengan orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan, kita tidak dianggap sebagai berpuasa. Jadi puasa ini sebagai madrasah rohaniah. Puasa ini sebagai universitas yang akan melahirkan sarjana-sarjana terbaik yang akan menyelamatkan dunia ini dari krisis. Maka ketika kita bicara universitas, ketika kita bicara sekolah, ketika kita bicara madrasah, tentu ada kurikulum yang kita bisa jadikan pelajaran untuk selanjutnya kita kemudian insafi dan kemudian kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, lalu pelajaran apa yang kita bisa ambil dari madrasah rohaniah yang namanya puasa? Jadi kurikulum apa yang kita bisa ambil dari madrasah rohaniah yang namanya puasa? Pertama, puasa mengajarkan kita akan arti dari sebuah kedermawanan. Puasa mengajarkan kita memiliki kepekaan. Selama 1 bulan kita dididik dalam kawah candra mukanya Ramadan. Shaimun nahar wa qaimul lail wa hafizul lisan wa tilawatil Quran. Siang hari kita puasa, malam kita tahajud, tarawih. Lisan kita selalu berzikir memuji kebesaran Allah, baca Al-Quran. Terutama puasa, kita dilatih oleh Allah bagaimana bisa merasakan penderitaan orang lain dengan kita menahan lapar dan haus min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Maka dalam konteks saumun rohania, kita bisa merasakan itu. Ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan lapar. Ya Allah, ternyata tidak enak hidup dalam keadaan haus dan dahaga. Iya, kalau kita masih bisa menikmati menu berbuka dengan segala macam kelengkapan, karena kita bisa membeli, karena uang kita banyak. Tapi bagaimana orang-orang miskin? Bagaimana anak-anak yatim? Yang mereka tinggal di kolong-kolong jembatan, yang mereka bukan hanya menikmati, tidak hanya menikmati bulan Ramadan ini dengan seperti layaknya kita, tapi mereka merasakan kegetiran hidup di bulan-bulan yang lain. Pernah nggak kesentuh batin kita seperti itu? Maka saumun rohani itu sebenarnya adalah bagaimana sesungguhnya kita bisa merasakan penderitaan orang lain yang mereka di bawah garis kemiskinan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bagaimana kesuksesan orang berpuasa terlihat dalam selesai dari bulan Ramadan. Selesai dari bulan Ramadan, dia kemudian menjadi orang yang perhatian dengan orang yang ada di bawah garis kemiskinan, orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Maka sukseslah sesungguhnya puasa dia. Tapi kalau seandainya kita puasa tapi masih belum ada keprihatinan kita dengan orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan, kita tidak dianggap sebagai berpuasa. Jangan-jangan kita dianggap sebagai kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal jul atas. Hanya sekedar menahan lapar, haus saja, tapi value nilai apalagi menjadikan puasa sebagai madrasah jauh dari panggang dari api.
Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi madrasah ruhaniyah mengajarkan kita akan arti dari sebuah kedermawanan. Maka 1 bulan penuh kita berpuasa, nahan lapar, haus dan dahaga. Lalu kemudian dari situ kemudian melahirkan kepekaan sosial terhadap orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Keluar dari Ramadan, kita menjadi orang yang bukan hanya cerdas secara spiritual, tetapi juga cerdas secara sosial. Nah, itulah yang Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati shalah wala siyam. Sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku, kata Rasulullah. Jadi ada wali-wali, kata Rasulullah, orang yang dicintai oleh Allah sehingga apapun yang dia minta Allah malu menolak permintaannya. Ini waliullah. Kata Nabi, la yadkhulunal jannah bi kathrati shalah. Ini waliullah ini, Allah masukkan mereka-mereka itu ke dalam surga bukan karena banyaknya dia sholat, dan juga bukan karena banyaknya dia puasa, bukan juga banyaknya zikirnya, bukan, tapi karena kepedulian dia dengan sesama manusia. Itu yang menyebabkan dia menjadi wali-wali Allah. Abdurrahman bin Auf, dengan kekayaannya Allah jadikan wasilah dia menjadi wali Allah. Abu Bakar As-Siddiq dengan kekayaannya Allah jadikan itu semua wasilah mendapatkan dia sebagai wali Allah. Umar bin Khattab. Jadi orang-orang kaya itu mereka lebih cepat untuk mendapatkan kewalian. Kenapa? Karena harta yang mereka miliki yang menjadi wasilah mereka. Makanya begitu cara Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Makanya dalam Quran Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Quran. Kami udah ceritakan kisah-kisah yang terbaik dalam Quran. Ada hamba Allah yang dengan wasilah kekayaan dan jabatannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihi salam. Pun ada hamba Allah yang dengan kemiskinan, dengan penyakitnya, dia dijadikan oleh Allah itu sebagai kemuliaan bagi dirinya, Nabi Ayub alaihi salam. Maka kalau ada satu majlis begini, biasanya ada wali min auliya Allah. Jadi orang-orang yang ketika dia merasakan kepekaan sosial yang begitu tingginya kepada orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan, beliaulah mereka itu wali-wali Allah di muka bumi ini. Nah, kejarlah kewalian itu. Dengan apa? Dengan kita berpuasa Ramadan, lalu kemudian kita mengambil intisari dari ibadah Ramadan, agar keluar Ramadan kita menjadi orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Itulah kata Thomas Merton yang akan menyelamatkan dunia ini dari krisis. Yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk sabar. Sabar yang dalam bahasa Ian Marshall dan Goleman dalam psikologi jiwa, sabar ini ternyata kecerdasan. Itu yang disebut dengan kecerdasan emosional. Jadi kalau dalam perspektif agama kita, kecerdasan emosional itulah sabar. Dan puasa mengajarkan itu. Kalau belum waktunya berbuka, belum, sabar. Kan kita bisa aja makan. Orang lain gak ada yang tahu, anak istri pun gak tahu, pembantu gak tahu. Kita buka tutup saji masih ada makanan yang kita makan pada saat kita sahur. Kenapa itu kita tidak lakukan? Sabar. Belum waktunya. Maka orang kalau mengambil intisari dari ibadah puasa, makin dia menyadari hakikat diri dia. Kita ini yang kadang-kadang puasa hanya sekedar puasa, sholat hanya sekedar sholat, yang kadang-kadang pemaknaan di dalamnya tidak pernah masuk dalam kalbu kita. Itulah sebabnya dari tahun ke tahun puasa tidak pernah membentuk kita menjadi manusia yang berkualitas, karena kita tidak pernah mengambil intisari dari itu. Sabar. Makanya sabar itu ternyata menjadi kunci. Makanya pepatah Arab mengatakan man sabar zafir. Siapa yang sabar, dialah yang akan sukses. Nah, pepatah Arab ini ternyata diteliti oleh Goleman dan Ian Marshall dalam bukunya Psikologi Jiwa, bahwa rata-rata orang-orang yang sukses di muka bumi ini itu bukan karena kecerdasan intelektual. Bahkan di Amerika rata-rata yang menjadi pejabat-pejabat, yang menjadi pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan besar, bukan orang-orang yang rata-rata intelektualitasnya tinggi. Mereka adalah orang-orang yang tahan banting,
orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional. Sehingga Jan Marson membuat satu konklusi kesimpulan bahwa kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang hanya berkontribusi 20% menghantarkan orang itu sukses. Selebihnya apa? 80% adalah kecerdasan emosional dan spiritual yang tidak lain adalah sabar. Jadi puasa mengajarkan itu. Jadi kalau kita ingin sukses, maknai puasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, puasa melatih kita untuk ikhlas. Puasa melatih kita untuk segala apapun orientasinya bukan manusia, tapi Allah. Makanya orang yang berpuasa nggak ada niatnya ingin dipuji. Ada nggak ada orang puasa niatnya dipuji? Nggak ada. Nggak ada orang yang berpuasa niatnya untuk disanjung, nggak ada. Nggak ada orang yang berpuasa niatnya untuk dunia, nggak ada. Karena ibadah ini adalah ibadah siriyah yang kita yang tahu cuma kita dengan Allah. Apa Bapak tahu Ustadz Jaya ini puasa? Saya yakin nggak ada yang tahu. Kita lihat bibirnya kering, nggak jaminan dia puasa. Bisa aja tadi di kamar dia ngirup sirup yang semalam, bisa jadi. Karena itu ibadah siriyah, ibadah rahasia yang hanya tahu kita dengan Allah. Makanya pantas ketika Rasulullah ditanya oleh Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman, kalau kita baca kitab namanya Rijalun Haula Rasul yang dikarang oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, bagaimana sahabat ini adalah sahabat setia Rasulullah yang mampu menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ketika bertanya sama Rasulullah, Rasul nggak bisa menjawab. Jadi kata Huzaifah, sa'altu Rasulullahi anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Rasulullah itu tentang ikhlas itu gimana? Yang selama ini kita bilang saya ikhlas, belum tentu. Rasulullah nggak jawab itu. Ketika ditanya, ya Rasul ikhlas itu apa? Diam Rasulullah. Sampai akhirnya Rasul bertanya malaikat Jibril, sa'altu Jibril anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada malaikat Jibril tentang apa itu ikhlas. Jibril pun sama, tidak tahu itu ikhlas. Nah inilah kata para ulama, ikhlas ini jangankan kita manusia, sekelas malaikat aja tidak diizinkan oleh Allah tahu akan keikhlasan hamba-hamba Allah. Makanya niat-niat kita ini itu yang tahu nanti, yang Allah apresiasi itu nanti di yaumul kiamat. Sekarang malaikat nggak tahu itu niat-niat kita itu. Malaikat Raqib dan Atid nggak mencatatnya karena itu ada dalam buku pembendaraan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh As-Samarkandi, Syekh Abu Lais As-Samarkandi, bagaimana Rasul menceritakan bahwa termasuk niat itu adalah amalan siriyah yang hanya tahu Allah. Malaikat tidak diizinkan. Makanya nanti itu akan dibuka oleh Allah pada hari kiamat tentang niat-niat kita yang ada di dunia. Ketika malaikat ditanya nggak tahu, sampai malaikat pun akhirnya nanya kepada Allah. Apa kata malaikat? Sa'altu Rabbal Izzati 'anil ikhlasi ma huwa. Aku bertanya kepada Allah tentang apa itu ikhlas. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan al-ikhlasu sirrun min asrari. Jadi ikhlas itu rahasia dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah. Auda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi, yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi nggak gampang. Kita kan selalu kayaknya mudah benar mengucapkan kata ikhlas, belum tentu. Ikhlas itu rahasia Allah. Dari sekian banyaknya rahasia-rahasia Allah, hanya orang-orang yang tertentu yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk itu. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nah puasa itu mengajarkan kita betapa keikhlasan itu sangat penting. Makanya Thomas Merton sampai mengatakan, untuk menyelamatkan dunia ini dari krisis butuh orang-orang yang ikhlas. Orang yang ketika dia berbuat, orang yang ketika dia melakukan sesuatu, orientasinya bukan lagi pada manusia tapi Allah. Makanya orang yang ikhlas itu enggak pernah merasa hebat ketika disanjung dan tidak merasa terhina ketika dicaci. Kenapa? Karena orientasinya dia bukan itu. Orientasinya dia adalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Jadi selama orang itu masih melibatkan makhluk, selama itu dia tidak akan ikhlas. Sebab kan kita tahu ada orang-orang yang kadang-kadang kayak antum, kenapa ngaji di depan? Supaya orang lain tahu Ustadz saya ini rajin ngaji. Akan berarti melibatkan siapa? Makhluk. Loh, kalau antum kenapa ngaji di belakang? Nggak enak Ustadz kalau dilihat orang. Berarti masih melibatkan makhluk. Selama itu laisa ikhlas, nggak ada lagi keikhlasan. Maka puasalah yang mengajarkan kita akan arti dari sebuah keikhlasan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Kita dilatih oleh Allah untuk segala apapun kembali kepada Allah, tidak peduli kepada manusia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas adalah orang yang selalu menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan selama sebulan ini di bulan Ramadan mampu memberikan pelajaran buat kita, agar kita nanti menjadi manusia-manusia yang kata Thomas Merton, yang akan menyelamatkan dunia ini dari krisis, yang menyelamatkan dunia ini dari segala macam bencana, yang menyelamatkan dunia ini dari satu kondisi di mana kita tidak menginginkan kondisi itu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, diberikan kita rahmat dan kasih sayangnya, agar kita akan terus istiqomah dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.